Halo Miss. Hello, Miss. Hello, everyone who's watching. Halo guys, hari ini kita mau ngasih tutor Canva untuk kalian. Oke, jadi untuk mulai kita jelasin dulu Canva itu apa. Jadi Canva itu adalah suatu alat desain grafis online yang gratis untuk digunakan. Canva sering digunakan untuk membuat poster, slides, infografis, videos, dan juga post sosmed. Di dalam Canva kita bisa co-edit sama rekan tim kita, dan Canva dipenuhi dengan berbagai macam template, images, art, dan juga elemen desain yang bisa membantu kita untuk berkarya. Nah, di interface Canva ada beberapa aspek utama, yaitu penyederhanaan akun di pojok kanan atas, tombol create design untuk berkarya, tombol search dan toolbar di atas, agar kita bisa mencari inspirasi di dalam Canva. Ada juga project yang menampilkan semua project karya kita. Dan di kiri ada tab dengan tools pelengkap saat menggunakan Canva. Di desain interface Canva dibagi menjadi 4 bagian, yaitu toolbox yang berisi elemen dan gambar. Kemudian ada toolbar yang berfungsi untuk membantu edit elemen dan teks. Di bagian pojok kanan atas ada share dan download options. Dan di paling terakhir ada daerah pengerjaan itu sendiri. Hai Miss, jadi hari ini aku akan menjelaskan tentang beberapa fitur dari Canva sendiri. Oke, jadi di Canva itu pastinya ya, template-nya bebas dan lengkap. Juga terus Canva sendiri juga sangat gampang untuk men-insert file seperti video, foto, dan juga graphs. Di situ kita juga bisa menaruhkan dengan ada toolbarnya ya, untuk GIF, images, habis itu juga ada cartoon image, terus ada teks juga yang sangat lengkap stylenya, dan gampang sekali untuk insert itu sendiri. Dan di sini Canva juga sangat mudah untuk di-share dan juga bisa di-download. Dari situ kita bisa mengirimkan tugas kami atau bisa nge-share dengan teman-teman kami agar kami dapat melakukan tugas itu bersama, ya kan, melalui email. Nah, Canva sendiri juga bisa di auto save ke cloud. Jadi kita tidak akan harus khawatir gitu kan, tidak usah terlalu banyak mikir untuk mengenai kok hilang filenya gitu. File itu akan disimpan di dalam cloud. Jadi kalau misalnya kita ganti device atau emang file itu korup, kita bisa langsung membuka file kami di cloud. Nah, di sini juga ada layanan premium yang dimiliki Canva, yaitu subscription-nya untuk unlock beberapa template yang dari Canva-nya sendiri, dan juga brands untuk marketing bisnis, dan ekstra foto-foto yang lebih luas lah intinya. Jadi kembali lagi ke template bebas dan lengkap. Di sini maksudnya dalam bebas dan lengkap itu kita dapat membuat template untuk poster, post, story, habis itu juga bisa buat pamphlet dan yang lain-lain. Dan itu sangat-sangat gampang, tinggal milih di pop-up box-nya di create a design. Nah, beberapa contoh desain Canva itu seperti ini. Dari poster, menu, infografis, post, bisa semua. Oke guys, sekarang kita analisa dulu Canva itu sebenarnya apa sih? Baik, pada dasarnya Canva adalah suatu layout editor karena ia memampukan kita untuk berkarya bebas, termasuk menata ulang konten dan mendekorasinya sesuai tujuan kita. Di pros and cons Canva memiliki sangat banyak pros. Yang pertama adalah Canva itu adalah aplikasi atau webpage yang gratis untuk digunakan dan mudah diakses oleh semua orang. Kemudian Canva juga memiliki set tools dan template-template yang sangat lengkap dan luas, jadi bisa digunakan untuk banyak sekali tujuan. Kemudian Canva ada autosave dan cloud sharing, yang berarti kita bisa bekerja di device-device yang berbeda tanpa harus kehilangan pekerjaan kita. Kemudian Canva juga memiliki fitur co-edit, yang berarti kita bisa bekerja dengan teman kita atau rekan tim kita secara online dan langsung. Cons-nya Canva adalah Canva karena web based, bergantung pada koneksi internet untuk membuka desain dan menggunakan mayoritas fitur dan toolsnya. Dan selain itu, beberapa fitur Canva di-lock oleh
subscription-nya yang termasuk adalah template tambahan, elemen tambahan, menggunakan Canva untuk bisnis seperti branding dan beberapa fitur lain tersegel. Baik, untuk cara penggunaan Canva, tinggal masuk ke canva.com, kemudian kita harus membuat akun atau sign in. Setelah kita sampai di laman utama, kita tinggal klik create a design. Nah, di sini kita harus memilih template dari berbagai pilihan yang sudah ada, atau kita bisa menentukan custom size kita sendiri. Dari sini kita akan diantarkan ke laman utama, editingnya projectnya kita. Di kiri ada toolbars untuk menginput gambar, teks, dan halaman, dan juga untuk memodifikasi size atau banyaknya halaman di template. Di atas kita bisa menggunakan toolbar juga untuk mengedit halaman atau teks, dan di kanan jika perlu kita bisa klik share atau bekerja sama. Nah, pada titik ini kita tinggal berkarya bebas untuk membuat karya kita. Kemudian setelah kita selesai, kita tinggal meng-download atau meng-share ke orang lain. Dan tentunya sama proses membuat proyek ini dari awal sampai akhir, file ini terauto-save di project di bagian akun kita. Jadi, ini adalah video praktek tentang instruksi tadi. Pertama, untuk menggunakan Canva, kita harus masuk ke canva.com. Setelah melakukan ini untuk pertama kali, kita akan diantarkan ke halaman utama Canva, di mana kita harus sign in atau login jika sudah memiliki akun menggunakan Google, Facebook, atau email. Langkah ini sangat penting karena akan membantu kita untuk menyimpan project kita dan juga untuk mengirim atau mentransfer file. Setelah kita login, kita akan diantarkan ke homepage kita. Di homepage ini terdapat banyak sekali bagian. Yang pertama adalah creator design dan akun di pojok kanan atas. Di account settings kita bisa melihat banyak sekali pilihan yang sangat berguna untuk membantu kita menggunakan Canva. Di bagian atas terdapat berbagai drop down yang berisi info mengenai Canva, dan di sebelah kiri ada tools-tools yang melengkapi pengalaman penggunaan Canva. Dan di tengah kita juga dapat whiteboards, presentations, social media, dan lain-lain yang berisi berbagai macam foto-foto dan template-template berisi inspirasi dan ide. Baik, jadi sekarang kita bisa langsung create a design dengan ngeklik tombol ungu ini, dan kita harus memilih template kita. Untuk ini kita akan memilih brosur, cuman jika perlu kita bisa memilih custom size. Jadi setelah brosur kita ngeload, kita akan datang di editing page-nya. Nah, di bagian kiri toolbox-nya kita bisa melihat berbagai sekali macam template, elemen, image, dan juga teks, dan berbagai macam hal lain seperti graph dan banyak sekali tools. Elements termasuk adalah seperti shapes dan lines, juga ada image juga termasuk elements, bahkan ada GIF. Untuk menggunakan ini kita tinggal klik, nanti akan keluar di editingnya. Nah, setelah ini kita bisa scale dan bisa menata sendiri karena sebagai layout editor tentu fungsinya lengkap. Untuk shapes dan lines kita bisa memodifikasi bentuk mereka, dan kita juga bisa beri teks dalam bentuk GIF atau stiker. Selain itu kita juga bisa menggunakan teks biasa. Nah, di bagian kiri kita bisa melihat banyak sekali pilihan teks, tapi kita pakai aja text box biasa. Nah, ini kita bisa mengetik seperti biasa, seperti di Word atau di text processor yang lain. Nah, kemudian dengan menggunakan tools yang di atas, kita bisa mengedit teks atau elemen tersebut. Kemudian kita bisa menata ulang segalanya untuk cocok supaya dengan tujuan kita. Sebagai contoh praktek saja, ini kita dibuat satu teks besar dengan satu elemen. Tapi tentunya jika dilakukan dengan teliti, kita bisa membuat suatu karya yang sangat bagus menggunakan beberapa fitur sederhana cuman lengkap ini. Nah, kemudian jika kita ingin menge-share file ini, kita tinggal mengirim ke email siapa kita mau nge-send-nya, dan bahkan kita bisa mengirim pesan. Di luar itu, jika kita ingin mendownload filenya, kita tinggal klik tombol ini.
dan nanti akan keluar format yang diinginkan, dan setelah itu file akan disimpan di perangkat lokal. Baik, untuk menggunakan Canva cukup sejauh itu secara praktek, dan sisanya silahkan mengeksplor sendiri di toolbox dengan berbagai macam alat yang tersedia. That's all about Canva. Terima kasih, thank you.